Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan langsung melihat seperti apa perayaan Idul Fitri di Jepang. Kita akan tanyakan langsung dari Tokushige Iresh, orang Indonesia yang kini menetap di Tokyo, Jepang. Selamat malam Mbak Iresh, selamat Hari Raya Idul Fitri sebelumnya. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Fitri. Baik, Mbak Iresh, ini kita ingin tahu ya bagaimana Anda di Tokyo merayakan Idul Fitri. Tentu kan ini di tengah pandemi. Apa saja yang berbeda, Mbak, dibanding dengan lebaran-lebaran tahun-tahun sebelumnya? Ya, berbeda sekali karena tahun ini kita dilarang untuk berkumpul sholat id di kedutaan, juga untuk silaturahmi sama warga muslim ke KBRI. Jadi semua di rumah masing-masing aja. Sarapan lebaran dan sholat id di rumah. Oke, jadi memang sebetulnya hampir-hampir sama ya dengan apa yang dianjurkan di Jakarta atau di Indonesia untuk tidak berkunjung atau bahkan juga tidak ada sholat id begitu. Nah, akhirnya Mbak Iresh dan keluarga seperti apa merayakan lebaran di tengah keterbatasan yang juga mungkin jauh sekali dengan keluarga kan? Iya, akhirnya seperti yang sekarang lagi tren, setelah kita sholat, sarapan seadanya di rumah karena tahun ini juga tidak bisa masak dengan komplit karena tidak bisa pergi ke pasar Asia untuk membeli bahan-bahan masakan Indonesia ya. Jadi betul-betul agak cemplang atau gimana ya. Makanan lebarannya kurang nendang istilahnya. Tapi alhamdulillah bisa berkumpul di rumah. Lalu setelah itu kita seperti yang lagi tren sekarang, zooman sama keluarga masing-masing aja. Oke, jadi karena nggak bisa belanja ke pasar Asia, jadi menunya apa dong Mbak Iresh untuk lebaran tahun ini? Alhamdulillah sih ada opor ada, lalu ada gulai kikil, lapis Surabaya, sama bikin teri kacang akhirnya sama telur balado. Ya seadanya gitu aja, tapi nggak ada ketupat jadinya. Lontong juga seadanya. Iya serba kurang pokoknya, agak sedih ya. Iya agak sedih ya, tapi kayaknya sih masih enak juga tuh Mbak tadi kalau dengar-dengar menu-menu makanannya. Oke. Alhamdulillah. Jadi untuk silaturahmi mungkin dengan sesama WNI yang ada di sana atau teman-teman yang ada juga di Jepang, apa pakai Zoom juga kah atau sekedar lewat aplikasi chat saja kah atau bagaimana? Hari ini sih kebanyakan lewat aplikasi chat aja ya, karena masih terlalu pagi juga. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya saling berkunjung ke rumahnya siapa gitu, makan di mana, gitu. Open house juga ada di sini. Oke, dan tahun ini semuanya betul-betul akhirnya di rumah saja merayakan dengan sewajarnya dan juga seadanya begitu ya. Tapi bagaimana Mbak Iresh memaknai Idul Fitri tahun ini, Lebaran tahun ini, karena biasanya kan mungkin untuk WNI di luar negeri ya untuk melepas kerinduan bisa ke KBRI, bertemu dengan teman-teman yang ada di sana karena kan jauh dari keluarga. Nah, tahun ini jadi memaknainya bagaimana, Mbak? Memaknainya justru karena biasanya kan kita ke KBRI pagi-pagi gedabak-dubuk ya karena harus berangkat KBRI mau sholat. Tahun ini kita bisa melewati dengan lebih santai di rumah, dan khusus untuk puasanya karena tahun ini ada pandemi kan kita stay at home ya. Puasanya jadi terasa lebih ringan dan bisa lebih banyak baca Al-Quran, sholatnya juga lebih diperbaiki, jadi lebih ada kesempatan di rumah. Dan untuk saya pribadi karena saya bekerja punya private tour untuk orang Indonesia, justru tahun ini saya bisa santai di rumah, itu sesuatu sekali. Biasanya Lebaran lagi mengantar tamu kemana gitu. Oke, jadi justru dimanfaatkan untuk quality time ya dengan keluarga dan juga untuk memperdalam ilmu-ilmu agama di bulan suci kemarin dan akhirnya ya saat ini sudah merayakan Idul Fitri begitu. Betul, alhamdulillah. Oke, baik Mbak Iresh, ada imbauankah mungkin atau ada komunikasi dengan pihak KBRI ya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya kumpul di kedutaan besar atau bagaimana, Mbak? Kalau tahun-tahun sebelumnya, pertama sholat id dulu di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, lalu setelah itu biasanya datang ke rumah Bapak Dubes untuk makan bersama. Tapi tahun ini, di awal minggu ini sudah ada surat pemberitahuan resmi dari pihak KBRI bahwa dihimbau untuk sholat di rumah masing-masing dan tidak berkumpul. Oke. Dan ini adalah Lebaran ke sekian berapa kali di Tokyo atau di Jepang? Lebaran ke-21 kali. Jadi memang sudah lama ya, memang sudah lama tinggal di Jepang. Udah lama tinggal di Jepang. Oke. Lebaran paling sedih, ya. Lebaran paling sedih.
Jadi sebetulnya kalau Mbak Iris sendiri dengan keluarga ya memang sudah mungkin agak terbiasa juga ya tidak bertemu ya, karena memang setiap tahun pun masih Lebaran di Jepang kan? Iya, biasanya begitu. Biasanya kadang-kadang awal puasa di Indonesia, tapi waktu Lebaran sudah harus balik ke Jepang karena kalau saya pekerjaan menuntut untuk mengurus tamu-tamu Indonesia yang berlibur ke sini. Cuma karena pandemi corona tidak ada tamu yang datang juga, Lebaran juga dilarang kemana-mana, jadi di rumah aja. Oke, baik Mbak Ires. Jadi kalau Lebaran tahun ini memang berbeda sekali ya, mungkin ini sejarah ya bagi kita semua Lebaran dengan situasi seperti ini. Jadi apa dong yang mungkin Mbak Ires dan juga keluarga paling rindukan dalam suasana Lebaran yang dalam kondisi normal deh gitu. Mudah-mudahan kan tahun depan sudah bisa normal lagi ya. Sungkem sama ibu kali ya, sungkem sama ibu, lalu sarapan sekeluarga rame-rame dan biasanya malam takbiran keluarga di Indonesia ada acara tukeran kado, kita kumpul karena tahun ini nggak bisa pulang juga jadi takbiran terpaksa di rumah aja. Nggak tukeran kado juga karena nggak bisa berbelanja, toko-tokonya tutup ya, jadi sempat nangis juga sih kemarin malam sepi. Oh sempat nangis juga. Pas Zoom sama keluarga sempat nangis juga Mbak Ires? Kebetulan tadi pagi karena ponakan saya ada yang sedang masuk rumah sakit, jadinya nggak sempat sungkem karena lagi telepon-teleponan sibuk. Oke, jadi seharian tadi begitu pagi hari sholat Id di rumah, kemudian makan-makan ya sederhana saja begitu ya? Iya, makan-makan sederhana saja, menu juga hanya 4 menu, terus buatnya porsi kecil karena memang bahan-bahannya tidak ada, sudah keburu habis selama pandemi dipakai sendiri, jadinya tidak sempat. Oke. Tapi alhamdulillah masih sehat dan di Tokyo sekarang sudah turun. Itu yang paling penting ya, yang penting sehat meskipun kemudian merayakan Idul Fitri di tengah pandemi seperti ini. Kalau di Tokyo sendiri, Mbak Ires dalam suasana Lebaran ya, atau misalnya Idul Fitri begitu, kalau dulu belum ada pandemi ya, sebenarnya biasanya seperti apa sih? Apakah memang setiap masjid di sana juga yang ada menggelar sholat Id atau bagaimana? Kebetulan kalau di Tokyo itu karena ada masjid Turki juga dan beberapa masjid kecil lainnya memang digelar sholat Id, dan memang di sekolah Republik Indonesia Tokyo itu yang datang ratusan orang dari berbagai kota di Jepang, pelajar Indonesia, semua orang Indonesia yang tinggal di kota lain datang ke Tokyo, biasanya juga makan-makan, hahaha, agak lama di sana ya, ramai. Oke, baik Mbak Ires, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita soal Idul Fitri di tengah pandemi di Jepang. Mudah-mudahan kita berharap semuanya ini segera selesai dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, titip salam untuk keluarga dan juga teman-teman WNI yang ada di sana. Mbak Ires, terima kasih banyak sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri.